Apakah dosa yang tidak dapat diampuni? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, topik malam ini luar biasa. Jika kita dalam satu kondisi yang sangat parah, sehingga kita tidak ada kasih karunia, kita tidak ada kekuatan yang bisa menyelamatkan kita, maka kita harus tahu kondisi itu. Di dalam Matius pasal 12 ayat 31 katakan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Saya kasih warna lain. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Saudaraku, kalau saya mau kita lihat judulnya dosa yang tidak diampuni adalah dosa terhadap apa? Roh Kudus. Hujat terhadap Roh Kudus. Ada banyak hal yang jarang kita dengar. Dan saya pikir kita tahu. Kita mengerti itu. Di dunia ini banyak kerusuhan politik. Banyak kontak senjata. Perjuangan. Ya, perjuangan sosial. Saya mau katakan kepada kita semua. Itu adalah tujuan setan. Untuk membuat kenapa? Membuat kita sibuk. Isu-isu yang kita dengarkan. Sehingga kita tidak memiliki waktu untuk berpikir hal-hal yang penting seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam kosakata militer, kalau kita lihat di sini disebut diversionary, ya, ada satu istilah diversionary tactics atau taktik pengalihan. Nah, secara sederhana, saudara-saudaraku, itu berarti bahwa hal-hal tersebut membuat kita sibuk memikirkan hal-hal lain sementara setan meluncurkan serangan yang besar kepada kita. Saudara, jika kondisi yang sangat serius, sehingga anugerah Allah tidak dapat menolong, saya sarankan kita mengetahui hal ini. Nah, untuk memahami dosa yang tidak terampunkan itu, kita harus memahami apa arti dosa itu. Saya tahu, kita banyak yang sudah tahu arti dosa. 1 Yohanes 3:4 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Itulah dosa. Apa dosa? Pelanggaran hukum Allah. Itulah definisi yang sangat sederhana. Dosa melanggar hukum Allah. Tapi kita mau lihat, ya, saya mau sampaikan kepada saudara, dosa adalah kata Yunani yang ditulis dalam bahasa Yunani yang disebut dengan hamartia. Nah, apa itu hamartia? Hamartia ini adalah diambil dari situasi seorang pemanah. Dia punya busur, dia punya anak panah. Dan saya ingin Anda membayangkan adegan ini, saya memiliki busur dan juga anak panah. Saudara punya busur, saudara punya anak panah. Nah, kata dosa atau hamartia ini adalah meleset. Jadi seorang pemanah ada busur tapi pemanah meleset. Nah, itu akan sangat jelas bagi kita berapa cara untuk menebak anak panah meleset dari target. Mari kita lihat. Kita bayangkan kita saudara memberikan kepada saya busur, panah. Tetapi saya belum pernah menggunakan busur sebelumnya. Atau saudara menggunakan busur. Nah, kemudian saya tidak bisa menggunakan dengan baik, membidik sasaran dengan baik, karena saya tidak pernah gunakan. Saudara katakan bodoh, betul. Kenapa? Itu bukan penghinaan bagi saya. Karena itu suatu kebenaran, saya tidak tahu cara menggunakan. Bagaimana menggunakan busur itu atau panah itu. Dan saya mengambil busur panah itu, saya tarik busur sejauh yang saya bisa tarik. Inilah saya katakan tadi. Lepas, flop. Tapi meleset dari sasaran. Nah, Alkitab menyebut satu dosa. Itu satu dosa. Tapi itu adalah dosa ketidaktahuan. Dosa tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana melakukan itu. Saya telah mencoba tapi saya tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup untuk Tuhan. Saya bahkan tidak tahu apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan. Itulah dosa tidak tahu. Saudara mau katakan apa? Saya tidak tahu. Saudaraku, tidak ada hal seperti kita anak panah meleset, ya sudah, saya nggak bisa lakukan. Begitulah dosa ketidaktahuan. Saudaraku yang kekasih, sekarang mari kita bayangkan. Jika saya mulai tahu bagaimana memanah.
Saudara mulai tahu bagaimana saudara mulai memanah. Mengerti sekarang kita harus letakkan tangan kiri di mana, meletakkan tangan kiri kita dan bagaimana kita menarik busur seperti ini, ya. Kita tarik busur. Saya sangat ingin mengenai target itu. Biasanya kalau kita memanah kita coba keker bagaimana bisa kena target itu. Kita ikuti semuanya. Ya, tapi bagaimana? Masih juga sering meleset. Masih ada sering meleset. Kita sudah tahu caranya. Tadi tidak tahu. Meleset ya masuk akal. Sekarang tahu caranya. Tahu bagaimana memanah. Bagaimana posisi tangan. Tapi sering juga meleset. Saya sangat ingin mengenai target. Dan saya mengikuti semua yang ada. Tapi saya tidak cukup kuat. Cukup ahli. Untuk mengenai sasaran. Itu poinnya. Kadang-kadang terlalu ke kiri atau ke kanan. Karena kadang-kadang kita tidak mengenai sasaran. Saudara-saudaraku, itu juga adalah meleset. Itu juga adalah dosa. Tapi dosa di sini bukan lagi dosa ketidaktahuan, ya. Ini adalah dosa kelemahan, kelemahan manusia. Sekarang saya tahu, tapi tidak kena sasaran dan sering meleset. Saudaraku, aku tahu. Kalau kita lihat di sini, dari pengalaman Anda sendiri, coba untuk melakukan apa yang benar. Kita berkomitmen untuk Kristus. Minta Kristus untuk memimpin. Memenuhi kita dengan rohnya. Tapi kadang-kadang ketika tekanan demi tekanan datang dalam kehidupan kita. Kita menjadi tidak sabar. Kita bertindak tanpa berpikir lebih jauh. Akhirnya kita kehilangan kendali. Tidak ada gunanya memberikan alasan. Kita tahu itu salah. Saudaraku, jadi kita mendudukkan kepala dan berkata, Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Tuhan, ampunilah aku atas apa yang aku perbuat. Saya benci itu, tapi itu saya lakukan. Saya benci, tapi itu terjadi juga dalam kehidupan saya. Saudaraku, kita terjatuh, kita terpeleset, kita lemah. Kadang-kadang kemanusiaan kita mengalahkan apa yang terbaik di dalam diri kita. Itulah dosa, kelemahan. Kemudian ada cara ketiga untuk meleset. Dan ini adalah yang paling serius di antara semuanya. Apa itu? Inilah saat di mana saya tahu cara untuk memanah. Saya tahu apa yang Tuhan inginkan saya lakukan. Saya tahu bahwa dengan kasih karunia Allah saya sanggup untuk mengenai sasaran. Dengan kasih karunia Allah saya sanggup mengenai sasaran. Saya menarik busur kemudian bidik. Tetapi dengan sengaja saya membuat tembakan saya meleset. Saudaraku, itulah apa yang Alkitab katakan. Iniquity atau kejahatan. Saya tahu memanah. Tapi saya sengaja membuat tembakan saya meleset. Itulah satu dosa, kejahatan. Ketika saya berontak dan keras kepala. Ketika saya tahu apa yang Tuhan mau saya lakukan. Ketika saya tahu apa yang firman Tuhan katakan. Ketika saya telah membaca Alkitab. Ketika saya merasakan Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Sudah jelas bagi saya. Apa yang Tuhan inginkan saya lakukan mulai kasih karunia. Saya tahu itu. Saya pasti berhasil. Tetapi saya dengan sengaja meleset. Saudaraku, itu adalah apa yang Alkitab katakan sebagai kejahatan tadi. Saya tahu ini firman Tuhan. Saya tahu ini kebenaran. Tapi sengaja saya buat meleset. Saya tidak mau ikut apa yang Tuhan katakan. Sekarang Yesus menegaskan kepada kita. Dosa adalah lebih dari segala tindakan. Dosa adalah masalah mental. Itu adalah penyakit pikiran. Satu penyakit dalam pikiran diwujudkan dalam tindakan. Seringkali saya memberikan seminar yang saya sebut dengan mental model. Mental model adalah sesuatu yang kita lihat dengan pengalaman kita, yang kita dengarkan masuk di otak kita, dan akhirnya akan keluar dari pikiran kita, kata-kata dan tindakan. Itulah model kita. Nah, saudara-saudaraku, seperti ini lebih dari segala tindakan dosa dalam masalah mental. Penyakit pikiran diwujudkan di dalam tindakan kita. Yesus berkata,
Jika pikiran Anda kotor, Anda juga kotor. Jika Anda berpikir tentang perzinahan, Anda adalah pezinah. Jika Anda berpikir tentang pencuri, Anda adalah pencuri. Jika Anda berpikir tentang dusta, Anda adalah pendusta juga. Jika kita melakukannya dengan pikiran kita, meskipun belum diwujudkan di dalam tindakan, Yesus berkata, itu sudah bersalah. Masih di dalam pikiran. Kenapa yang keluar melalui kata-kata dan tindakan itu dimulai di pikiran. Itulah mental model yang keluar, saudaraku. Dosa mulai dalam pikiran dan itu akan mengacaukan pikiran. Siapa yang lebih memilih berdosa dan pergi ke neraka dibandingkan dengan melayani Tuhan dan pergi ke surga? Memilih masalah dalam pikirannya. Memiliki masalah dalam pikirannya. Kalau dia memilih apa? Memiliki rencana untuk pergi kemana? Ke neraka. Kita harus ke surga. Kita pasti masuk ke surga. Kalau kita punya pikiran dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Kalau kita bertindak disesuaikan dengan apa yang Tuhan inginkan. Setiap orang yang memilih setan daripada Yesus sebagai juru selamatnya, yang terkasih itu berarti kita sudah tidak waras. Ya, pikiran kita sudah dipengaruhi. Namun Alkitab berkata, apakah kita berdosa dalam pikiran atau kata-kata atau perbuatan itu masih tetap dosa? Bukan hanya tindakan salah. Sekali lagi, kelalaian terhadap itu juga adalah kelalaian terhadap yang benar. Jadi dalam berkata-kata, dalam berpikir, bukan hanya perbuatan. Jadi saudaraku, janganlah duduk bergosip tentang tetangga, ya, atau tetangga kita yang tertangkap mencuri, jangan digosipin. Jika kita berpikir tentang itu, tapi tidak memiliki keberanian untuk melakukan yang benar, kita sama saja berdosa seperti orang itu. Saudaraku, orang-orang yang benar boleh saja menangkap orang muda yang berselingkuh dengan istri orang. Tetapi Alkitab berkata, jika Anda tidak setia dalam pikiran Anda, maka Anda membutuhkan pengampunan dan penyucian yang sama. Amin, saudara. Saya percaya kita amin. Saudaraku, apa yang Alkitab katakan terhadap mereka yang telah jatuh dari kemuliaan Allah, yang sudah terpeleset, yang sudah meleset. 1 Yohanes 1:9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berapa banyak dosa diampuni? Segala. Berapa banyak kejahatan yang disucikan? Semuanya. Ya. Saya ingin mengingatkan kepada kita pada malam ini, bahwa segala kejahatan berarti semuanya. Tidak ada dosa yang Tuhan tidak ampuni. Tidak dapat ampuni. Jika kita mengakui dosa itu. Perhatikan ayat tadi, 1 Yohanes 1:9 tadi. Jika kita mengakui dosa kita, Ia adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, Tuhan mau kita hidup dengan baik. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9, Paulus berkata kepada gereja di sini. Di gereja Korintus adalah kota yang jahat. Namanya masih berdiri semua hal yang tidak bermoral. Paulus berkata kepada mereka, kepada anggota di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Orang yang tidak adil tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudaraku, jangan sesat. Orang cabul itulah orang yang terlibat dalam aktivitas seksual di luar nikah. Penyembah berhala itulah orang yang mementingkan segala sesuatu daripada Allah. Orang bersinah, ketika Anda berselingkuh, itu pun masih dalam pikiran sudah bersinah. Banci itu sama dengan homoseksual. Orang pemburit itu adalah penyimpangan seksual. Pencuri, yang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu dikatakan tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah Paulus
menjelaskan siapa yang berdosa. Dia berkata kepada anggota itu di dalam ayat 11. Dan seberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Saudaraku, kita setelah kita memberikan hidup kita, kita disucikan, kita dikuduskan, kita dibenarkan di dalam nama siapa? Yesus Kristus. Paulus berkata, Anda kotor, saya kotor, kita kotor. Anda ada di dalam daftar favorit setan, kita ada di semua. Tetapi dikatakan, kita telah dibasuh bersih dengan darah anak domba. Saya katakan kepada kita semua, dengan otoritas firman Tuhan, tidak ada orang yang berada di luar jangkauan kasih juru selamat. Kalau saja dia mau berbalik kepada juru selamat dan mengakui dosa-dosanya. Tidak ada. Tidak ada orang di luar jangkauan kasih karunia Tuhan. Kalau saja apa katanya? Dia berbalik pada juru selamat dan mengakui dosanya. Alkitab berkata bahwa dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dan orang yang paling menyesal malam ini dapat pergi ke surga jika dia mau datang kepada Tuhan. Kita dapat ke surga, kita pasti ke surga kalau kita menyesali dosa kita dan kita mau datang kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jika kita telah berpikir dengan baik, kita pasti ingin pergi ke surga. Bagaimana menurut saudara? Kita kembali pada apa yang kita bahas sebelumnya tentang pemanah. Dengan busur dan anak panahnya, mencoba menembak target. Saya ingin membaca Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Saudara boleh catat teks ini. Kisah 17 ayat 30 dikatakan begini. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Tidak ada lagi masa kebodohan. Makanya pekabaran itu harus disampaikan. Kebenaran harus disampaikan, tidak ada lagi. Bahwa di mana-mana kita harus bertobat. Sampaikan kepada orang-orang, inilah waktunya kita mengambil keputusan. Saudara-saudaraku, Anda ingat ilustrasi pertama tentang pemanah yang belum pernah menggunakan busur tadi? Ya. Dia menembak hanya mengenai tanah, tidak mengenai sasaran. Dia tidak tahu bagaimana caranya dia melakukan itu. Dia tidak punya ide sama sekali. Itulah saya mau katakan tadi, dosa ketidaktahuan. Apa itu dosa ketidaktahuan? Dia tidak punya ide, dia tidak pernah tahu, dia tidak pernah membaca di Alkitabnya. Dia tidak tahu. Dia tidak pernah dengar tentang khotbah itu, pelajaran itu. Dia tidak tahu. Tetapi ayat itu berkata bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Mengapa? Karena terang telah muncul. Kebenaran telah dikabarkan. Kita bukan tidak tahu lagi, tapi kita sudah tahu. Kita perlu diberitahu. Yang tidak tahu, sampaikan kepada mereka pekabaran ini. Saya ingin mengatakan sesuatu sekarang, dan ini sangat penting. Saya tidak ingin Anda melewatkan ini. Tuhan katakan begini, Tuhan tidak pernah menghukum orang karena berada dalam kegelapan. Perhatikan kalimat ini. Tuhan tidak pernah menghukum orang karena berada dalam kegelapan. Dan ini sangat penting. Karena itu saya mengulangi sekali lagi. Tuhan tidak pernah menghukum orang karena berada dalam kegelapan. Mungkin kita berkata, bagaimana orang ini dan itu tidak tahu mengenai Sabat hari ke-7? Dia tidak beritahu, saudara-saudara. Dia tidak diberitahukan untuk bagaimana menguduskan hari Sabat. Sehingga dia untuk apa? Menguduskan hari pertama. Belum pernah mendengar kebenaran tentang firman Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan datang? Apakah dia akan hilang karena ketaatannya, ketidaktahuannya? Ini tantangan, saudara. Alkitab kembali berkata, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Itu yang kita sudah baca tadi. Tuhan tidak pernah menghukum siapapun karena mereka tidak tahu. Saya percaya kalau kita orang tua, anak-anak kita buat salah. Kalau dia buat salah, karena kita belum kasih tahu,
Apa kita menghukum? Tidak. Malah kita kasih tahu, oh ini harus begini. Tapi kalau dia sudah tahu, nah itu lain masalah. Anak-anak murid kita begitu juga. Kalau dia tidak tahu, boleh kita beritahu. Tapi kalau dia sudah tahu, ada ganjaran yang ada. Nah, saudara-saudaraku, makanya dalam Yohanes 3:19 katakan, dan inilah hukuman itu. Terang, sekali terang. Ya. Nah, saudara lihat terang telah datang. Ke mana? Ke dalam dunia. Manusia lebih menyukai apa? Kegelapan daripada apa? Terang itu. Sebab perbuatan mereka itu adalah apa? Jahat. Perhatikan ayat ini. Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang itu. Kenapa? Karena perbuatan jahat dari manusia itu. Tuhan tidak akan menghukum Anda karena Anda tidak tahu. Atau kita karena kita tidak tahu. Tetapi jika kita sungguh-sungguh mencari, Dia akan menuntun saya dan saudara lebih jauh menuju terang itu. Dia akan membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang itu. Amin, saudaraku. Ada banyak orang yang mengalami hal ini. Tetapi ketika dia membawa kita keluar dari kegelapan, setelah kita melihat cahaya, maka kita harus membuat satu keputusan. Keputusan yang cerdas untuk kebenaran itu. Apakah kita akan tetap tinggal di dalam terang dan berjalan dalam terang dan diselamatkan? Atau apakah kita akan kembali ke dalam kegelapan dan menjadi hilang? Saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah dosa ketidaktahuan, ada dosa kelemahan. Itu tadi kita sudah sampaikan. Dosa kelemahan. Kita melihat terang. Kita ingin hidup bagi Kristus. Melakukan kehendak-Nya. Saya percaya bahwa setiap orang di sini yang ada di Zoom ini ingin melakukan itu. Kita berangkat dalam perjalanan kekristenan kita, tapi kita juga menyadari bahwa kita ini bukanlah malaikat. Tidak ada lingkaran di atas kepala kita. Mungkin saya memiliki beberapa karakter yang salah ketika saya menjadi seorang Kristen. Apa itu langsung menghilang? Belum tentu. Coba kita pikirkan untuk itu. Sekarang kita memiliki Yesus yang mengontrol kehidupan kita, memberikan kita kemenangan atas dosa yang menimpa kita. Dan teman-teman, ada kemenangan dalam Kristus. Dan mereka semua yang telah benar-benar berjalan dengan cara Kristus tahu hal itu. Tuhan dapat memberikan orang yang suka gosip kekuatan untuk berhenti bergosip. Tuhan akan memberikan pembohong kekuatan untuk mengatakan kebenaran. Mengapa? Karena ada kebenaran di dalam Kristus. Saudaraku, ada kalanya kita memalingkan mata kita dari Kristus. Ada kalanya kita tersandung dan jatuh. Dan apa yang terjadi? Ada setan di sana. Dia tertawa. Dia berkata, kamu gagal. Kamu tidak berhasil. Menyerah sajalah. Bagaimana kita menjawab hal itu? Seperti Kristus kita harus menjawab. Enyalah iblis. Berserulah kepada siapa? Kepada Yesus. Kemudian akui dosa kita. Percaya bahwa melalui darahnya yang telah tercurah. Ada pengampunan dan penyucian. Kita bangkit. Lanjutkan perjalanan kita. Petrus berjuang melawan dosa kelemahan saudara. Kenapa? Dia memiliki temperamen yang buruk. Inilah dosa kelemahan Petrus. Dia punya temperamen yang buruk. Kelihatannya dia selalu mudah marah. Ketika para tentara datang, contohnya ya, ke Taman Getsemani untuk menangkap Yesus. Apa yang Petrus lakukan? Petrus kehilangan ketenangannya. Dia marah dan di dalam kemarahannya dia mengambil pedang dari salah seorang prajurit. Kemudian memotong telinga kanan hamba imam besar itu. Alkitab berkata dalam Lukas 22 ayat 51. Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu dia ambil telinga orang itu, dia menjamah dan menyembuhkan orang itu. Saudaraku, saya ingin tunjukkan di sini bahwa beberapa orang dapat menjadi sangat keras kepala sehingga mereka tidak akan percaya. Bayangkan Yesus melakukan mujizat tepat di depan mata orang banyak yang siap menangkap dia, siap membunuh dia, dan bahkan tidak membuat mereka bergeming. Yesus mengambil telinga itu, menyembuhkan hamba imam besar tersebut. Tetapi
Mereka telah terlalu lama menyukai kegelapan. Saya katakan, terlalu lama menyukai kegelapan. Sehingga mereka tidak bisa lagi melihat terang itu. Sudah berada di dalam kegelapan. Terang itu sudah ditinggalkan. Saudaraku, perhatikan. Bahwa Yesus tidak melihat Petrus dan berkata, kamu sengaja kan? Tidak. Dasar orang berdosa? Tidak. Yesus tidak menghakimi Petrus. Petrus, kenapa kamu sengaja ini? Kamu orang berdosa? Tidak. Saudaraku, itu terjadi hanya beberapa saat setelah Yesus berkata kepada Petrus di Taman Getsemani, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi apa? Daging lemah. Saudaraku, saya bersyukur malam ini. Karena jika kita tersandung, jika kita jatuh ke dalam dosa, kita benci dosa itu, kita harus bangkit. Pergi kepada Yesus dalam roh pertobatan. Minta belas kasihannya. Kenapa? Karena dia akan selalu mengampuni masing-masing kita. Kemudian ada satu dosa lagi. Yang paling serius dari semuanya. Ini bukan hanya dosa ketidaktahuan. Ya. Ini bukan hanya dosa ketidaktahuan. Sekali lagi. Tapi ini adalah tidak tahu yang lebih baik. Ini bukan dosa kelemahan. Kita tersandung dan kemanusiaan kita mengalahkan apa yang ada. Yang baik dari diri kita. Tapi ini, yang ketiga ini adalah dosa yang disengaja. Di mana kita tahu yang lebih baik. Tapi kita melakukan dosa. Saudaraku, setelah kita tahu apa yang firman Tuhan perintahkan. Setelah kita tahu, kita sudah baca firman Tuhan itu sendiri. Jangan buat ini, jangan. Tapi kita melanggar firman Tuhan. Dosa yang disengaja, yang diingini, adalah satu kejahatan. Ketika kita berkata, saya akan tetap melakukan apa yang saya dapat lakukan. Yang selalu saya lakukan. Hati-hati saudara. Apalagi itu pelanggaran atau dosa. Saya akan terus berjalan dalam kegelapan meskipun saya telah melihat terang. Itulah dosa kejahatan yang kita sengaja. Saya tidak akan mendengarkan firman Tuhan. Meskipun saya tahu bahwa itu adalah benar. Itu adalah yang terbaik. Hati-hati. Itu adalah dosa kejahatan yang kita sengaja. Tidak ada dosa yang tidak Tuhan ampuni. Tapi kalau ini adalah dosa yang sengaja. Itu adalah dosa yang disengaja Alkitab menyebutkan. Itu adalah dosa kesombongan. Dengan sengaja kita buat melesetkan anak panah yang ketiga. Kita tahu bagaimana memanah, kita tahu bagaimana menempatkan tangan kita. Kita tahu bagaimana menembak sasaran. Tapi sengaja kita pelesetkan. Kita tahu jalan ke surga. Jalan membawa kita masuk ke surga. Tapi sengaja kita tidak mengikuti jalan itu. Dosa seperti itu, saudaraku, dapat membawa saya dan saudara melewati titik di mana tidak dapat kembali. Kita perlu hati-hati. No turning back. Tidak bisa kembali, tidak ada U-turn di sana. Dosa itu membawa kita kepada neraka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita sudah terlalu jauh, kita perlu perhatikan ini. Saat kita sudah terlalu jauh, tidak akan ada lagi kekuatan, tidak akan ada lagi kasih karunia yang dapat menyelamatkan kita. Kita telah mengusir Roh Kudus melalui pelanggaran yang kita sengaja. Artinya, dengan mata terbuka, kita mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Kita mengetahui kekuatan akan diberikan oleh Kristus kepada kita. Tetapi, kita sengaja berbalik melakukan dosa tersebut. Saudaraku, Mazmur 19:13 katakan, inilah kalimat Daud yang menyadari betapa berbahayanya sifat atau sikap kejahatan itu. Kemudian Mazmur 19:12, doa adalah siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Dosa kelemahan. Inilah kata-katanya. Perhatikan ini ayatnya. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Itu adalah dosa ketidaktahuan. Hal yang dia lakukan karena terang Tuhan belum datang kepadanya. Bebaskan aku dari apa yang tidak ku ketahui. Tidak kusadari. Itu dosa ketidaktahuan. Kemudian dia berkata, ini ayat 13-nya. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Supaya aku tidak bercela dan bebas dari pelanggaran. Saudaraku, inilah juga kalimat bagaimana kelemahan-kelemahan itu terjadi. Ketidaktahuan dan kelemahan. Daud berkata, pada dosa ketidaktahuan,
yang saya lakukan. Maafkan saya atas dosa saya. Dan saat ketika aku tersandung dan jatuh, kata Daud, aku membenci dosa. Maafkan aku ya Tuhan. Tetapi di atas segalanya, kata Daud ayat 13, hindarkanlah aku dari pelanggaran yang terbesar. Pelanggaran yang terbesar mengetahui kehendak Allah. Mengetahui kekuatan yang tersedia. Namun, kita sengaja berpaling sama dengan meludahi wajah Kristus. Daud berkata, Tuhan, hindarkan aku dari hal itu. Dia berdoa dalam Mazmur 51 ayat 11, jangan membuang aku dari hadapan-Mu, jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Daud menyadari bahwa kemungkinan melalui pelanggaran yang disengaja, dia telah melewati titik di mana tidak dapat berbalik lagi, tidak ada pengampunan, tidak ada kasih karunia. Ada kemungkinan untuk menjadi merasa bersalah atas pelanggaran yang besar. Ketika Yesus berbicara tentang dosa yang tidak dapat diampuni dalam Matius pasal 12, dia sedang berbicara dengan orang yang mengetahui lebih banyak. Dia sedang berbicara dengan orang yang telah melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Mereka melihat Yesus menyembuh mata orang buta. Mereka tahu, tapi mereka sendiri buta. Mereka bukan orang yang disembuhkan dengan secara tipu-tipu, tetapi pergi ke tempat berbeda, berpura-pura sakit lalu disembuhkan. Tidak. Mereka melihat Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Mereka telah sering melihat pengemis buta disembuhkan yang duduk ya di samping jalan menuju apa? Yeriko. Yesus menjamah matanya dan mereka apa? Bisa melihat. Saudaraku, banyak mujizat yang Yesus sudah buat. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Mereka lihat itu. Yang mana Lazarus sudah berada 4 hari di dalam kubur. Bau busuk. Dan sekarang mereka melihat Lazarus berjalan keluar dari kubur. Mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi karena mereka tidak menyukai firman-Nya. Garis bawahi saudara-saudara. Saya garis bawahi di sini. Mereka tahu Yesus adalah Mesias. Tapi karena mereka tidak menyukai firman-Nya, karena mereka tidak ingin menghidupkan kebenaran, mereka dengan sengaja berbalik daripadanya dan melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Mereka berkata, dia hanya tukang sihir. Itu semuanya datang dari setan. Perhatikan, mereka sudah tahu, mereka berbalik, tapi mereka melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Teman-teman, saudara-saudaraku, ini merupakan penghinaan terhadap Roh Kudus. Ketika kita tahu apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, tapi kita berkata itu tidak penting, itu tidak berasal daripada Tuhan. Ya. Kita sengaja berpaling. Itu sama saja dengan meludahi wajah Kristus. Kita menghina Roh Kudus. Ketika kita berkata kita tidak ingin berubah. Apalagi saya tidak mau berubah. Wah, saudara-saudaraku, berat sekali. Ketika kita berpegang pada kegelapan, ketika terang sudah datang, apa yang sebenarnya kita katakan adalah, saya senang dengan kesalahan. Saya senang dengan kegelapan saya. Saya sedang dengan kesalahan yang saya lakukan. Dosa yang saya gemari. Lebih penting bagi saya daripada apa? Kematian Kristus di kayu salib. Hati-hati, saudaraku. Lebih penting dari kematian Kristus di kayu salib. Hati-hati. Itulah dosa yang tidak diampuni. Dan itulah menghina Roh Kudus. Dia ada di sana. Dia melihat Kristus menderita. Malaikat menutupi wajah mereka. Dunia yang tidak berdosa tidak dapat melihatnya. Seruan penderitaannya menggema di seluruh alam semesta. Sampai ke pengadilan surga. Inilah seruannya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Roh Kudus ada di sana. Saudaraku, dosa saya dan Andalah alasan utama mengapa Yesus menderita dan mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus menderita teror. Yesus diteror dari kutukan dosa untuk Anda. Dia telah merasakan kematian yang kedua, kematian tanpa pengharapan. Dia melakukan semua ini untuk menyelamatkan kita dari hukuman dan kuasa dosa. Bila mana kita sengaja memilih kegelapan daripada terang, kesalahan dan tradisi daripada kebenaran, kita akan membuat Roh Kudus berduka dan pergi melalui pelanggaran yang kita sengaja.
Dengan begitu saudaraku, tidak akan ada lagi kasih karunia. Dan tidak akan ada lagi kekuatan yang dapat menyelamatkan Anda dan saya. Hanya Tuhan yang tahu sudah berapa jauh kita berbalik. Saudaraku, saya bermohon pada malam ini, jangan meremehkan rahmat Allah. Jangan berbuat dosa terhadap terang. Segera setelah kita melihat kebenaran firman Tuhan, segera setelah kita merasakan kehadiran Roh Kudus yang meyakinkan itu, segera setelah kita mendengar kehendak Allah, patuhilah semuanya itu. Mari kita berdamai dengan Tuhan. Mari kita lakukan itu sekarang. Bagaimana menurut saudara? Memang benar bahwa Yesus mungkin tidak akan datang dalam 5 tahun ke depan. Mungkin. Ya, bisa saja datang lebih cepat. Ya. Bisa saja lebih lama. Tetapi jika kita melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Perhatikan ini. Jika kita melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Dan sejauh kasih karunia Tuhan telah diberikan, maka habislah kita. Kita pasti ke surga. Tapi kalau itu yang kita lakukan, kita melakukan dosa yang tidak diampuni, kita tidak akan ke surga. Saudaraku, sekali lagi saya hanya mau tekankan ada 3 macam dosa. Dosa ketidaktahuan. Saya tahu bagaimana hidup untuk Tuhan. Ya. Saya tidak tahu bagaimana hidup untuk Tuhan. Itu dosa ketidaktahuan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan inginkan saya lakukan. Itulah dosa ketidaktahuan. Tapi dosa kelemahan, saya tidak cukup ahli, tidak cukup kuat untuk mengenai sasaran. Coba melakukan apa yang benar, tetapi masih sering jatuh juga. Itulah dosa kelemahan. Kemudian dosa yang disengaja. Dosa yang disengaja adalah membuat tindakan kita meleset. Kita tahu kebenaran, tapi kita sengaja membuat meleset. Dosa yang paling serius dari semuanya. Kita tahu yang baik. Kita tahu yang baik. Tapi kita sengaja untuk melesetkan itu. Kita tahu kita sanggup dengan pertolongan Tuhan, tapi kita sengaja tidak melakukannya. Saudaraku yang kekasih, saya ingin agar kasih karunia Tuhan melindungi kita pada malam ini. Melindungi saya malam ini. Melindungi saudara malam ini. Bagaimana dengan saudara? Jika kita melihat bahaya dari dosa yang disengaja. Untuk mengetahui apa yang Allah ingin kita lakukan. Tapi dengan sengaja berpaling jauh. Jika kita melihat bahaya besar dari hal itu. Hati-hati. Katakan amin. Saudara. Ya. Jika kemudian kita telah melihat bahaya dari meremehkan kasih karunia Tuhan. Berapa orang dari kita yang ada di sini malam ini. Yang menginginkan agar kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Supaya kita dapat melakukan apa yang kita tahu sebagai firman Tuhan. Jika saudara mau, pada malam hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita tinggalkan dosa kesayangan kita. Kita tinggalkan itu. Apa yang kita sudah tahu itu benar. Kita lakukan. Sehingga perintah Tuhan, kuasa Tuhan terus ada dalam kita melakukan perintah-perintahnya. Dan kita hidup bersama dengan Tuhan. Jika saudara rindu untuk itu, saya mengundang saudara untuk tunduk kepala. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih firman-Mu kami boleh pelajari pada malam hari ini. Terima kasih karena kasih karunia-Mu Tuhan janjikan bagi kami untuk Tuhan senantiasa berikan. Apabila kami menyadari setiap kesalahan kami datang kepada Tuhan dengan pertobatan, memohon kuasa Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kami dan memberikan kebenaran itu. Kami rindu berada di surga Tuhan. Pasti akan masuk di sana. Kami tahu Tuhan akan menolong kami dengan kuasa-Mu. Sebagai manusia biasa kami sering jatuh. Kami punya kelemahan-kelemahan, dosa kelemahan. Ampuni kami Tuhan. Sehingga kami punya kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan biarlah juga kami tinggalkan dosa yang kami sengaja. Karena kebenaran Tuhan yang kami tahu. Hikmat kuasa dari surga Roh Kudus menuntun kami. Agar kami boleh hidupkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pulanglah bersama dengan kami. Berkati kami malam ini. Apabila kami istirahat. Kami boleh istirahat dan tenang pertemuan kami besok.
dengan tubuh yang sehat. Berkati umat-umat Tuhan yang hadir di Zoom ini, berkati seluruh panitia, berkati kami semua, sesuai dengan kemurahan kasih sayang Tuhan. Kiranya damai daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, memberkati kami semua yang hadir, sejak sekarang sampai hari Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.